Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan bangsa, terutama perjuangan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai yang pertama adalah nilai persatuan dan kesatuan. Sejak munculnya berbagai organisasi kebangsaan dan diikrarkannya Sumpah Pemuda, maka rasa persatuan dan kesatuan mulai tumbuh dan berkembang sehingga sangat mendukung persiapan kemerdekaan. Jadi setelah ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, nah ini yang tadinya kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional. Dulu Pangeran Diponegoro berjuang sendiri di Yogyakarta, tidak didukung oleh Imam Bonjol di Sumatera. Padahal kalau saling mendukung, pada saat Pangeran Diponegoro memberontak di Jawa, kemudian Imam Bonjol juga bareng-bareng mereka bareng, pasti Belanda tidak bisa mengatasi. Tapi karena gantian, nggak kenal, ya, masing-masing, maka bisa ditumpas oleh Belanda. Nilai persatuan dan kesatuan mulai muncul setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Nilai rela berkorban. Nah, banyak pahlawan yang rela berkorban demi tegaknya negara Indonesia. Ada yang gugur karena perang, ya, misalnya Sisingamangaraja. Ada juga Letkol Esdiman, ada juga banyak sekali ya. Ada yang di penjara, seperti Insinyur Soekarno itu sering banget di penjara ya, berkali-kali di penjara Belanda. Ada yang merelakan harta bendanya untuk kepentingan berdirinya negara Indonesia. Nah, dulu ada istri Bung Karno pertama itu merelakan harta bendanya untuk kepentingan organisasi yang dibuat oleh Bung Karno ya. Dan juga ada pengorbanan lain, misalnya peristiwa 10 November. Wah, ini rela berkorban ya. Banyak sekali orang-orang Surabaya maupun orang dari luar Surabaya yang membantu rakyat Surabaya untuk melawan sekutu. Nah, ini banyak sekali korban. Maka saking banyaknya korban, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, pas Bandung Lautan Api itu juga pengorbanan yang besar. Rumah-rumah sendiri, kantor-kantor sendiri dibakar. Nah, karena tidak boleh dipertahankan melalui perang, jadi harus ditinggalkan, jadi terpaksa dibakar. Ini pengorbanan yang besar ini ya, Bandung Lautan Api. Lalu penangkapan presiden pada agresi militer 2, itu contoh sikap rela berkorban. Jadi Presiden Soekarno itu harusnya bisa melarikan diri bersama Jenderal Sudirman supaya tidak ditangkap Belanda. Tetapi Presiden Soekarno tidak mau melarikan diri. Karena kalau melarikan diri, pasti Belanda nanti mencari kemana-mana, lalu sambil mencari, pasti dia menimbulkan korban. Karena pasti pihak yang ditanya Belanda, di mana Presiden Soekarno, lalu tidak bisa menjawab, mereka akan menerima akibatnya itu ditembak oleh Belanda. Jadi lebih baik Presiden Soekarno ditangkap, membiarkan dirinya ditangkap, biar tidak banyak korban. Itu adalah contoh sikap rela berkorban. Ada juga nilai musyawarah untuk mufakat. Dalam perumusan dasar negara, para tokoh Islam itu merelakan perubahan sila pertama. Harusnya sila pertama itu ditulisnya dalam Piagam Jakarta itu ditulisnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebenarnya juga nggak mengurusin pemeluk agama lain sih. Tapi hasil musyawarah, nggak usah nyebut-nyebut Islam deh, biar agama lain nggak tersinggung. Diganti aja menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh-tokoh Islam rela, ya rela mengurangi kalimat
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan. Nah, ini nilai musyawarah untuk mufakat, supaya tidak ada perselisihan dengan negara Indonesia bagian timur. Karena negara bagian timur jarang yang beragama Islam ya. Maka demi persatuan, demi musyawarah mufakat, maka kalimat itu dihilangkan sebagian sehingga diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai berikutnya itu nilai cinta tanah air. Semua lapisan masyarakat mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka mengibarkan bendera merah putih. Waktu itu belum ada yang jualan bendera merah putih. Mereka menjahit sukarela ya. Diawali dengan jahitan Ibu Fatmawati ya. Kemudian yang lain-lain meniru, cari kain warna merah, merah putih, warna merah dan putih digabung, lalu dijahit masing-masing, dikibarkan masing-masing. Nah, mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menggunakan bahasa Indonesia. Itu cinta tanah air ya. Berikutnya ada nilai religi atau religius. Nilai religi itu nilai yang mengingatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, namanya nilai religi. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan semata-mata hasil perjuangan saja, tapi atas berkat rahmat Allah. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai nilai religi, bukan bangsa ateis ya, bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan adalah atas rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan mereka berdoa sebelum bekerja dan bersyukur atas segala hasil yang didapatkan. Itulah nilai religi. Ada juga nilai saling menghargai. Bangsa Indonesia sangat menghargai jasa para pahlawan. Cara menghargai jasa pahlawan adalah dengan meneruskan cita-citanya. Cita-cita pahlawan apa sih? Mencapai negara Indonesia yang adil dan makmur. Baldatun thayyibatun warobun kafur. Nah, ini cita-citanya belum tercapai. Indonesia belum adil dan makmur, masih kurang makmur ya. Masih banyak kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Nah, bagi pelajar, cara menghargai pahlawan adalah dengan belajar giat dan tekun, supaya menjadi orang yang pintar, menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, demikian dulu, sekian dulu pembahasan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam perjuangan bangsa Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. Terima kasih, ikutin terus channel YouTube Bimbel Pak Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.